Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu. Maqalah as-sadisatu yang keenam, wal ishruna dan 20, jadi 26. Qila itu dikatakan kufranun ni'mati, kufur nikmat, lu'mun itu kehinaan. Itu jadi makalah, perkataan atau nasihat yang ke-26 dalam kitab As-Shahihul Ibad. Itu adalah sebuah ungkapan yang patut untuk jadi pedoman hidup kita agar selamat dan bahagia dunia akhirat. Di mana ungkapan itu adalah kufur nikmat itu adalah kehinaan. Maksudnya apa? Adamu syukri, yakni tidak mensyukuri lin nikmati nikmat. Dalilun itu menunjukkan ala dana atin nafsi, atas kerendahan diri. Jadi tidak mensyukuri nikmat ya, itu menunjukkan atau berakibat kerendahan atau kehinaan diri. Makanya harus kita hindari. Dengan kata lain, kita harus selalu berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun ya. Justru dengan nikmat yang disyukuri, insya Allah akan menjadi pembuka dan penambah nikmat berikutnya. Kemudian wasuhbatul ahmaki, dan menemani orang bodoh. Syu'mun itu adalah kesialan. Itu jadi menemani atau menggauli orang yang ahmak atau bodoh. Lebih jelas lagi ahmak itu ya, sebagaimana oleh Syekh Nawawi dijelaskan, wahwa yaitu wadi'u syai'i, yang meletakkan sesuatu bi ghairi mahallihi, bukan pada tempatnya, mal ilmi, padahal dia tahu bikubihi, ya akan buruknya itu perkara. Jadi yang dimasukkan dengan ahmak atau orang bodoh itu bukan berarti orang itu sama sekali nggak bisa baca atau lain sebagainya ya. Tapi dia itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang memang dia tidak tahu bahwa itu buruk ya. Makanya harus berusaha nih untuk menghindari berteman
apalagi sampai mencintai seperti orang kayak begitu. Sebab apa? Itu nantinya akan menjadi kesialan. Maksudnya apa? Goiru mubarakin, yakni nggak bakal diberkahi. Ya kalau nggak berkah mah nauzubillah ya. Ya jangankan isinya sedikit, banyak aja habis-habisan aja, kekurangan mulu. Beda kalau berkah mah, jangankan banyak, sedikit ya cukup aja, bahkan insya Allah enak dipakai ibadah aja ya. Nah itulah kesimpulannya ya. Makalah yang ke 26 tentunya masih di bab yang kedua ya. Nah, berkenaan dengan ini, kama rawa, sebagaimana telah meriwayatkan At-Tabrani, Imam Tabrani an Bashir, dari sahabat Bashir, anahu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, itu bersabda, isrim, putuskan pergaulan al-ahmaqo, dengan orang yang ahmak, yang bodoh, yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Nah, di sini dijelaskan bikasril hamzati, dengan dibaca kasrah hamzanya, waroi juga rohnya, jadi isrim. Nah, maksudnya apa? Ai ikto, yani putuskan. Kalau memang sudah terlanjur ya. Kalau memang belum, hindarin. Udahu, untuk mencintai orang ahmak atau orang bodoh yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, lebih jelas lagi, wal makna, artinya atau maksudnya, la tusahibhu, itu jangan engkau gauli atau temani, apalagi cintai orang yang ahmak, yang bodoh, yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apa sebabnya? Satu, likubihalatihi, karena memang sudah jelas buruk sikapnya atau tingkahnya ya. Iya. Nah, yang kedua nantinya wali anatiba'a, karena yang namanya tabiat, watak ya, orang ahmak, orang bodoh yang tidak meletakkan suatu pada tempatnya, sarokotun, itu biasanya mencuri. Nah, tidak mustahil dan pasti ya, waqad yasriku, ya, terkadang watak tersebut bisa watak kamu juga yasriku, ya, bisa mencuri atau buka watak kamu minhu, dari orang bodoh tadi ya. Jadi karena orang bodoh mah memang itu udah jelek aja ya, dan itu memang udah wataknya. Nah, kalau digauli, ditemenin, itu khawatir ketepaan bahasanya lah, gitu ya. Ya kalau memang kita bisa mempengaruhi mah, ya, ngebawa dia gitu, bagus. Tapi kebanyakannya itu bukannya ngebawa, malah kebawa. Makanya daripada nanti jadi kebawa, mendingan hindarkan. Ya, kalau pengen beruntung mah justru kalau mau gaul mah, mau
berhubungan, mau mencintai ya orang-orang yang alim. Tuh. Karena nanti ketika kita salah sama dia dibilangin ya, jangan gitu. Tuh. Sebaliknya kalau kita umpamanya benar, sama dia didukung. Iya, begitu ayo. Gitu ya. Warawa dan telah meriwayatkan juga At-Tirmiziu, Imam Tirmizi an Ibni Umar dari sahabat Umar radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Nabiya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, itu telah bersabda, khoslatani, ada dua hal, man kanata, itu siapa yang ada dua hal tersebut bihi pada seseorang, kata bahu, maka mencatat kepadanya Allahu, Allah, syakiron, sebagai orang yang bersyukur, sobiron, juga bersabar. Jadi Imam Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis nih dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar ini berarti anaknya Umar ya. Namanya mah Abdullah bin Umar berarti. Jadi setiap Ibnu itu pasti namanya Abdullah. Nah, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua hal, kalau dua hal ini ada pada seseorang, yang mudah-mudahan di kita ya, maka orang itu pasti dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur, bahkan sabar ya. Nah itu kalau memang ada tuh dua hal ini nanti nih. Tapi nauzubillah, wa malam takuna, dan siapa orang yang tidak ada dua hal tersebut bihi pada seseorang, lam yaktubhu, maka tidak menulis kepadanya Allahu, Allah, syakiron, sebagai yang bersyukur, wala sobiron, apalagi bersabar mah. Jadi sebaliknya nih, kalau dua hal nanti nih nggak ada pada seseorang ya, ya mudah-mudahan kaki kita juga nggak ada ya. Karena apa? Karena Allah nggak mencatat dia sebagai ahli syukur dan ahli sabar. Ya berarti sebaliknya ahli syukur ahli sabar itu ya bangsa orang yang enggak bersyukur dan yang tidak bersabar. Nauzubillah. Nah, yang dua hal ini apa? Manazoro, siapa orang yang memandang bidinihi pada agamanya, ilaman, kepada seorang, huwa yang mana ia pokok itu di atasnya, sehingga paktada ia mengikuti pihi kepadanya, wa nazoro, dan ia melihat bidunyahu pada dunianya, ilaman huwa kepada orang yang mana ia dunahu itu di bawahnya, pahamida, kemudian ia memuji Allahu kepada Allah, alama faddalahu, atas apa yang sudah dikarunia oleh Allah kepadanya, bihi, dengan perkara tersebut, alai kepadanya, kata bahu, maka itu baru pasti Allah pasti mencatat kepadanya Allah, Allah, syakiron, sebagai orang yang bersyukur,
sobiron juga yang bersabar. Jadi dua hal ini nih ya. Satu nih, siapa orang yang memandang, melihat dalam hal agama kepada orang yang lebih dari dia lah gitu aja. Ya contohnya nih, katakan ya, si Zaid mah orang biasa, tapi dia mah ngelihatnya tuh ke si Bakar. Si Bakar itu ustadz ya, ya kan ketahuan, ya ilmunya, ibadahnya tuh. Tapi bukan sekedar ngelihat, juga ngikutin, ya, ngikutin apa yang dikerjakan oleh si Bakar, si Zaid ngikutin gitu ya. Jadi kalau bahasa ininya termotivasi lah, ya. Insya Allah kalau begitu mah dia nanti jadi dianggap orang yang bersyukur juga sabar. Nah sebaliknya, kalau urusan dunia dia ngelihat orang yang di bawahnya, sehingga dia masih bisa tetap memuji kepada Allah atas apa yang sudah dikaruniainya walaupun sedikit. Seperti gini, umpamanya Zaid ya orang lumayan lah ya, ini dari sisi harta dunia. Nah dia ngelihatnya kepada si Bakar, di mana si Bakar mah orangnya di bawah dia, sosialnya gitu loh, taraf kekayaannya lah gitu ya. Tuh, itu kudunya gitu. Sehingga itu si Zaid bisa bersyukur kepada Allah atas karunia yang sudah diberikan. Gitu ya, karena walaupun bagaimanapun juga udah lebih kan ya dari si Bakar tuh. Nah, tuh kalau sudah begitu baru ya si Zaid itu yang mana tadi dia kalau urusan agama mah ngelihatnya kepada si Bakar yang statusnya ustadz bahkan kiai ya, kemudian dia ngikutin. Tapi dalam hal dunia mah dia ngelihatnya ke si Bakar yang lebih miskin dari dia, gitu ya. Sehingga dia itu masih bisa memuji, mensyukur. Nah tuh kalau sudah begitu tuh pemikirannya, pandangannya, itu si Zaid pasti dicatat oleh Allah sebagai ahli syukur dan sabar nantinya. Ya. Nah sebaliknya nih, waman nazoro, dan siapa orang yang melihat pidinihi dalam hal agamanya ilaman huwa, kepada orang yang mana ia dunahu di bawahnya. Wa nazoro, justru dia melihat bidunyahu, pada dunianya, ilaman huwa, kepada orang yang mana ia paukohu, itu di atasnya. Tuh. Pasti pak, maka otomatis dia itu akan sebel lah ya, atau apa namanya, putus asa, alama patau, atas apa yang luput darinya, sehingga lam yaktub tuh, maka tidak mencatat kepadanya lam yaktubhu Allahu Allah sakiron, sebagai orang yang syukur, wala sobiron, apalagi yang bersabar. Jadi ini kalau sebalik ini memang jelek nih ya, yang mudah-mudahan kita terhindar nih. Jadi memandang dalam hal dunia kepada yang di atas, giliran apa namanya, agama di bawah gitu.
Gitu ya. Jadi memandang dunia mah, agama mah ke orang lain yang di bawahnya, giliran harta mah dunia nih yang di atas. Ya sebaliknya tadi, contoh gini. Zaid banyak ustad, ngelihatnya ke orang-orang biasa. Tuh gitu ya. Itu kan otomatis karena orang biasa mah semaunya ya, ibadah juga dia mah udah ibadah juga udah bagus itu ya. Nah, kalau ustadz makan wajar. Nah, bukannya mestinya itu ningkatin ustadz karena ngelihatnya si Zaid ini kepada si Bakar yang keagamaannya di bawah si Zaid ya. Nah, itu akhirnya si Zaid ini ya nggak bisa ngikutin, saling ngikutin juga itu jelek. Giliran dunia malah ngelihat yang di atas. Zaid orang miskin. Ngelihatnya ke si Bakar orang kaya. Atau nggak ada syukurnya. Ya, jangankan istilahnya dia banyak, sedikit, banyak juga. Kalau ngelihat kan yang lebih kaya dari dia, pokoknya mah nggak ada syukurnya. Nggak ada memujinya kepada Allah ya. Nah makanya wajar kalau orang yang kayak begitu itu nggak dicatat oleh Allah sebagai yang bersyukur dan bersabar. Nauzubillah min dzalik. Makanya tuh ya kita harus betul-betul memandang. Kalau pengen dianggap orang yang bersyukur dan bersabar. Karena yang namanya syukur nih ya, juga sabar. Ini keutamaan dalam Al-Quran. Sebagaimana diantaranya di dalam surat Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala nih berfirman, wa il ta'allana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna'adzabi lasyadid ya. Terjemahannya, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi kesimpulannya mah, kalau kita bersyukur ya, itu insya Allah nanti nikmat ditambah. Ya bahkan di dalam surat Az-Zumar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kau bersyukur, maka meridhoi Allah ya tentang kesyukuran kamu tuh. Ya, jadi dengan kata lain nih, keuntungan syukur itu mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian untuk sabarnya nih, keuntungannya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar ya. Maksudnya Allah itu selalu nolong orang-orang yang bersabar. Gitu. Ya bahkan di dalam surat Al-Imran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Jadi kalau sabar mah insya Allah ya dicintai. Kalau sudah dicintai itu jangankan dipinta, nggak dipinta juga kasih. Bahkan di dalam surat Az-Zumar ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas nanti di akhirat tentunya. Nah Rasulullah SAW bersabda bahkan ya, ajaban li amril mu'mini, sungguh mengagumkan
urusan orang-orang yang beriman yang benar-benar nih. Apa sebabnya? Inna amrohu, sesungguhnya urusan orang beriman itu kullahu seluruhnya khairun, itu baik. Kok bisa begitu? Walaysa zalika walaysa jaka, dan tidak ada yang demikian itu li ahadin kepada seseorang pun ilal mu'mini, kecuali kepada orang yang beriman. Jadi itu enggak ada yang seluruh urusan itu baik kecuali orang yang beriman. Nah, apa sebabnya nih? In asobatu, orang beriman mana ya, yang benar-benar. Kalau mengenai kepadanya siroun suatu kebaikan, syakaro, dia bersyukur. Bahkan khairon, maka otomatis itu baiklah baginya. Wa in asobatu, dan kalau mengenai kepadanya dorraun, kesulitan, sobaro, maka dia bersabar. Pakana, maka itu khairon, baik lahu baginya. Jadi ini orang yang beriman yang sesungguhnya unik ya. Tapi ini membanggakan. Apa sebabnya? Karena seluruh urusannya baik ya mah. Dan ini sekali lagi nggak bakal bisa didapat kecuali bagi orang yang beriman. Nah, gimana? Jadi ini orang beriman mana mestinya nih, kalau dapat kesenangan ya, itu syukur. Sebaliknya kalau dia terkena musibah, nah itu bersabar. Kan baik semua tuh. Jadi kalau dapat nikmat, kesenangan, syukur. Ketika kena musibah, itu sabar. Nah, perlu diketahui nih ya. Yang namanya sabar itu, syukur dulu ya. Itu kan rukunnya yang harus diketahui ini ada 3 ya. Jadi enggak asal syukur aja. Terbukti enggak nih kalau memang udah memenuhi nih 3 rukunnya, baru dikatakan syukur tuh. Apa? 1 nih, pengakuan hati bahwa semua nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya dan kepada orang lain pada hakikat semua dari Allah tuh. Jadi nikmat-nikmat ini baik yang di kita ataupun orang-orang nih ya, itu semuanya bukan karena istilahnya kepinteran, kerajinan, tapi memang udah dari Allah. Jangan pusing. Nah, yang kedua, menempatkan nikmat tersebut dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut ya. Jadi yang kedua nih rukunnya yang harus terpenuhi nih kalau pengen disebut syukur yang sebenarnya. Dia itu menampakkan nikmat, artinya nih kalau memang dia diberikan kesehatan ya, itu harus tunjukkan. Diberikan nikmat suatu harta, itu harus ceritakan, tapi jangan sembarangan. Apa sebabnya? Kalau memang dia diceritakan kepada orang yang benar mah, ya senang. Tapi kalau orang yang sentimen mendengki, makin panas. Ya. Nah, walaupun di Al-Qur'an itu amma bini mati pak hadis kan ya. Tapi sekali lagi nih, kudu pada tempatnya, jangan sembarangan. Sebab kalau sembarangan bukannya dapat dukungan, malah hasudan gitu ya. Gitu. Nah, yang ketiga, bukti syukur itu tentunya menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya tentunya beribadah ya dengan benar. Jadi bukan sekedar dia istilahnya menceritakan, menampakkan, tapi buktiin. Tuh buktiin ya. Setiap dapat nikmat dari Allah dipakai ibadah gitu. Jadi bohong kalau dia ongkoh katanya dia bersyukur, tapi hartanya itu enggak dipakai ibadah.
nikmatnya itu nggak dipakai ibadah. Atau kalau diberikan nikmat berupa sehat mah yang nggak dipakai ibadah. Kalau nikmat harta mah nggak dipakai sodako. Kalau dikasih nikmat ilmu mah nggak ngamalin gitu ya. Itu belum syukur. Tuh. Nah kemudian di dalam sabar juga sama nih ya. Ini rukunnya juga ada 3 lagi. Ini harus tahu nih. 1, menahan diri dari sikap murka terhadap segala ketentuan Allah. Jadi ini kan kita mah hidup menjalani takdir ya. Sebagaimana rukun iman. Baik buruk dari Allah. Mungkin kalau yang baik mah rata-rata senang ya. Tapi ketika yang buruk, nah itu kita harus buktikan. Jangan yang senang, yang enak aja tadi. Yang buruk juga yang kita tidak harapkan. Itu harus terima ya. Kemudian yang kedua, menambah lisan dari keluh kesah. Tahan. Jangan umpamanya kita ini, kesah apa aja ngomong. Susah hidup. Itu bukan menyelesaikan masalah, tambah masalah. Orang emang senang. Kalau kita cerita kayak begitu. Udah ngadu mah jangan ke makhluk dalam hal kesusahan mah ya, kecuali memang orang itu terpercaya bisa menyelesaikan seperti umpamanya ke ustadz, ke kiai gitu, ke ulama ya. Tapi kalau orang biasa mah malah jadi masalah nanti. Ya, tuh. Kecuali tadi ya kepada ustadz. Iya itu tadi, mungkin nyukurin. Ya, terutama kalau mau curhat mah ke Allah, udah itu mah ya, udah nggak asing lagi. Nah, ketiga nih, rukun atau bentuk sabar itu ya, menahan anggota badan dari perbuatan yang dilarang. Itu maksiat lah ya. Nah, ini dari ketiga ini nih, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, itu insya Allah ya, dicatat 600 derajat. Umpamanya nih kita umpamanya lagi ibadah ya, jangan pengen buru-buru udaan, apalagi berhenti mah. Ya. Tuh, jadi harus sabar. Nah, itu insya Allah dicatatnya 600 derajat. Nah, kalau dia sabar dari menahan perbuatan dosa nih, jadi kalau berbuat dosa mah justru dia nggak buru-buru berbuat tuh. Tuh. Jadi kudunya kalau lagi ibadah mah jangan pengen buru-buru udaan. Kalau lagi maksiat mah jangan buru-buru ngerjain. Tuh kalau ibadah dia sabar, insyaallah itu dicatat 600 derajat. Kalau dia itu nggak buru-buru ngerjain, sabar namanya dalam hal kemaksiatan ya. Dalam hal kemaksiatan ya. Itu dicatatnya 900 derajat gitu. Nah, sedangkan kalau sabar dalam hadapi ujian nih yang pahit ya, seperti susah, sakit apa, itu juga masih bagus dicatat 300 derajat. Jadi kalau mau diruntutin mana ya, kalau pengen dapat catatan 300 derajat, sabar dalam hal ujian. Kalau pengen dapat catatan 600 derajat, sabar dalam melaksanakan ibadah, jangan buru-buru pengen udaan. Dan kalau pengen dia itu dapat catatan 900 derajat, itu sabar, enggak buru-buru dia mengerjakan atau kabita perbuatan maksiat gitu ya. Insya Allah kalau sudah begitu dia terbukti sebagai ahli sabar. Mudah-mudahan ya kita semua tadi kesimpulannya bisa memanage sudut pandang kita. Kalau pengen disebut ahli syukur dan ahli sabar khususnya ya. Kalau dalam hal dunia, kalau dalam hal agama kita lihat yang di atas, yang lebih dari kita.
Kalau dalam hal dunia baru yang di bawah. Ya. Yang lebih miskin, yang lebih susah dari kita. Insya Allah kita masih sempat muji ya. Nah, hindarin sudut pandang sebaliknya. Jangan mandang orang yang lebih tinggi dalam hal dunia, nggak ada syukurnya. Nah, kemudian jangan memandang dalam hal agama yang lebih rendah, nggak ada semangatnya, nggak ada peningkatan ya. Nah, tuh, jadi kalau pengen disebut orang-orang ahli sabar, ahli syukur dan sabar, itulah ya. Sudut pandang harus benar. Dan tadi tentang keuntungan baik syukur maupun sabar juga definisi ataupun rukun-rukunnya. Mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.